Halo, saya Salma Sabriweda dengan NIM 07011282429068. Kelas L2 Indralaya, Prodi Administrasi Publik Universitas Sriwijaya. Kali ini kita akan membahas tentang hukum dagang, khususnya pengertian serta peran usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM dalam perekonomian. Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang badan usaha, pengusaha, serta kegiatan ekonomi yang berhubungan dengan perdagangan. Dalam sejarahnya, hukum dagang muncul karena kebutuhan mengatur aktivitas perdagangan yang semakin kompleks sehingga menciptakan norma hukum yang memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Bagaimana sih pengertian UMKM dalam hukum dagang ini? Usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM adalah jenis usaha yang memiliki skala ekonomi kecil hingga menengah berdasarkan jumlah aset, omset tahunan, dan jumlah tenaga kerja. Di Indonesia, pengelompokan UMKM telah diatur dalam peraturan perundang-undangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Usaha ini dibedakan menjadi 3 kategori. Yang pertama, usaha mikro meliputi memiliki aset maksimal 50 juta tidak termasuk tanah dan bangunan. Omset tahunan maksimal 300 juta, biasanya dikelola oleh perorangan atau keluarga dengan modal terbatas. Yang kedua ada usaha kecil, memiliki aset antara 50 hingga 500 juta. Omset tahunan antara 300 juta hingga 2,5 miliar. Sudah berbadan usaha tetapi masih dalam skala terbatas. Yang ketiga, usaha menengah, memiliki aset antara 500 juta hingga 10 miliar. Omset tahunan antara 2, miliar hingga 50 miliar, mulai berorientasi pada pasar yang lebih luas dan memiliki sistem manajemen yang lebih kompleks. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian nasional karena menjadi penyumbang terbesar dalam penciptaan lapangan kerja serta kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB. Kontribusi UMKM dalam ekonomi nasional. UMKM di Indonesia memiliki peran strategis antara lain 1. Menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. 2. UMKM menyerap lebih dari 90% tenaga kerja di Indonesia, memberikan peluang kerja bagi masyarakat dan berbagai latar belakang pendidikan dan keterampilan. 3. Mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbangkan lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia. Banyak UMKM yang lahir dari ide-ide kreatif dan inovatif, menciptakan produk lokal yang memiliki daya saing di pasar nasional dan internasional. Tetapi masih banyak sekali tantangan yang dihadapi UMKM, antara lain keterbatasan akses permodalan. Salah satu kendala terbesar UMKM adalah sulit mendapatkan modal usaha dari perbankan atau lembaga keuangan. Banyak pelaku UMKM yang tidak memiliki jaminan atau riwayat kredit yang baik untuk mendapatkan pinjaman modal. Lalu persaingan yang ketat. UMKM harus bersaing dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang lebih besar, baik dari segi modal, teknologi, maupun jaringan pemasaran. Banyak UMKM yang masih bergantung pada metode pemasaran konvensional dan belum memanfaatkan teknologi digital. Proses perizinan usaha yang masih dianggap rumit oleh sebagian pelaku UMKM menjadi hambatan dalam legalitas usaha mereka. Menyadari tantangan yang dihadapi UMKM, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan sektor ini. Beberapa langkah yang telah dilakukan antara lain ada program kredit usaha rakyat atau KUR. Pemerintah menyediakan program pinjaman modal dengan bunga rendah bagi UMKM melalui berbagai bank yang telah ditunjuk. Pelatihan dan pendampingan bagi UMKM untuk meningkatkan keterampilan manajerial, pemasaran, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam bisnis. Lalu ada digitalisasi UMKM. Pemerintah bekerjasama dengan berbagai platform e-commerce untuk membantu UMKM go digital dan menjangkau pasar yang lebih luas. Insentif pajak dan kemudahan perizinan. UMKM dengan omset di bawah 500 juta per tahun dibebaskan dari pajak penghasilan sesuai dengan kebijakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dengan adanya berbagai dukungan tersebut, diharapkan UMKM dapat terus berkembang dan menjadi pilar utama dalam perekonomian Indonesia. Hukum dagang tidak hanya mengatur tentang bisnis dalam skala besar, tetapi juga memberikan dasar hukum bagi UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Pemahaman tentang hukum dagang dan regulasi terkait UMKM akan membantu para pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis mereka dengan lebih aman dan berkelanjutan. Demikian pembahasan dalam video ini, semoga yang menonton dapat memahami pentingnya hukum dagang dan peran UMKM dalam perekonomian Indonesia. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.